Halo teman-teman, selamat datang di channel Super Anime. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece 976 yang memperlihatkan bagaimana persiapan Luffy dan aliansi menuju Onigashima. Kondisi pelabuhan Tokage masih mencekam walaupun Kyoshiro sudah membawa armada besar di hadapan Kinemon dan mengungkap identitas aslinya sebagai Denjiro, tapi belum juga membuat Kinemon dan Akazayanen tenang karena posisi Momonosuke masih di tangan Kanjuro si pengkhianat, dan sewaktu-waktu Momonosuke bisa saja dibunuh olehnya seketika. Nah, di One Piece chapter 976 akan kembali diberikan kejutan oleh Oda Sensei dengan datangnya orang yang sangat ditunggu oleh Luffy sejak lama. Mari tanpa berlama-lama kita bahas One Piece chapter 976. Di awal One Piece chapter 976 diperlihatkan Kinemon mulai diinterogasi oleh rekan-rekannya atas instruksi Kinemon yang memilih pelabuhan Tokage sebagai tempat berkumpul. Nah, karena semakin didesak oleh rekan-rekannya, dia mulai mengaku jika itu adalah kesalahan, bukan rencananya. Oleh karena dia telah menggunakan keberuntungannya yang setara dengan nyawanya, maka Kinemon beranggapan jika dia akan mati dalam waktu dekat ini. Mendengar hal itu semua, Akazayanen merasa jika Kinemon mati, maka semua Akazayanen juga harus mati. Karena selama ini mereka telah berjuang untuk membela Oden dan negeri Wano bersama-sama. Dan sewajarnya apa yang dirasakan Kinemon, maka semua rekannya juga harus merasakannya. Dari sini kami menduga bahwa Oda Sensei memberikan clue kepada kita jika perang besar Wano akan mengorbankan salah satu Akazayanen atau beberapa dari mereka. Salah satunya adalah Kinemon, pemimpin dari pasukan Akazayanen ini. Setelah menginterogasi Kinemon, pimpinan Akazayanen ini mulai menginstruksikan untuk menghabisi si pengkhianat Kanjuro. Di saat itu juga Kanjuro mulai panik dan berniat untuk kabur membawa Momonosuke dan melukis seekor angsa berukuran raksasa untuk membawanya terbang menuju Onigashima. Di saat itu juga Kawamatsu berenang cepat ke pelabuhan, mengingat dia seorang kappa tentu sangat mudah untuk melintasi lautan. Tapi sayangnya Kawamatsu sedikit terlambat sampai di pelabuhan. Kanjuro telah selesai melukis angsa. Walaupun saat itu sempat menyerang Kanjuro, tetapi serangan itu tak berarti karena dapat ditangkisnya dan ia langsung menaiki angsa raksasa dan langsung terbang. Melihat adegan ini, Kinemon merasa sangat dibohongi karena selama ini Kanjuro yang dia kenal hanya dapat membuat burung jelek yang sangat susah terbang, dan juga dibuat sekarang jauh berbeda, bagus sekali. Di saat Kanjuro terbang, dia mengatakan jika dia tahu di mana Hiyori berada dan dia akan segera membunuhnya. Mendengar hal itu, Kawamatsu langsung khawatir akan keselamatan Hiyori. Momonosuke yang saat itu turut menaiki angsa mulai merasa ketakutan dengan ketinggian. Traumanya ini belum juga hilang selepas dia menjadi naga di Panghazard. Sejauh ini Luffy dan krunya belum sadar kalau Kanjuro adalah pengkhianat yang membocorkan rencana Kinemon untuk menyerang Onigashima. Sampai pada saat melihat Momonosuke disandra olehnya, baru sadar jika Kanjuro adalah pengkhianatnya selama ini. Tentu hal ini membuat Luffy dan krunya sangat kaget dan geram. Kanjuro yang tak mau kecolongan kembali dan langsung mengeluarkan kekuatan rahasia yang saat ini belum pernah diketahui oleh Kinemon atau semua Akazayanen, yaitu awan tinta yang ia keluarkan lewat rambutnya. Awan tinta ini mengeluarkan hujan tinta yang cukup berbahaya. Siapa saja yang terkena hujan tinta ini akan terluka dan fatalnya bisa akan mati karena sifatnya seperti jarum atau paku yang ditembakkan dari langit. Bahkan saking kuatnya juga dapat menghancurkan kapal-kapal dan beberapa kapal aliansi rusak hingga harus menepi. Karena tidak ada satupun Akazayanen atau kru Luffy yang melumpuhkan Kanjuro karena dia berlindung dengan senjata awannya. Momonosuke juga menginstruksikan agar tidak terpancing oleh kelicikan Kanjuro dan jangan mengkhawatirkan dirinya. Disinilah Momonosuke mulai terlihat sebagai seorang kesatria.
Dia berjanji kepada semuanya jika dia pasti akan lolos dengan kemampuannya sendiri, dan Momonosuke menginginkan dengan pasukan yang ada saat ini, meminta untuk mengalahkan Kaido dan Orochi serta melindungi negeri Wano. Efek ucapan Momonosuke ini membuat haru para pengikut klan Kozuki dan menambah semangat mereka bertempur di Onigashima nantinya. Luffy juga menyadari jika Momonosuke ini sudah tumbuh menjadi pria sejati, dan lolosnya Kanjuro ke Onigashima tentu akan memberitahu Orochi kalau pasukan Kinemon yang jumlahnya 5.400 orang sudah bersiap menyerang Onigashima. Hal itu kami yakini juga membuat Kaido dan Orochi bersiap untuk berperang nantinya. Karena fokusnya Kinemon dan yang lainnya kepada nasib Momonosuke yang sedang disandra Kanjuro, jadi tidak ada yang sadar kalau kapal anak buah Kaido sudah menjauh dari mereka. Pada awalnya Franky mengira mereka melarikan diri, namun nyatanya mereka membuat strategi yang licik, menyerang dari jarak jauh. Hal ini didukung dengan meriam laras panjang teknologi Wano yang saat ini sangat luar biasa, karena tanpa harus mendekat, mereka mampu menyerang dan menghancurkan beberapa kapal aliansi Luffy. Inilah salah satu kenapa Wano selalu diincar oleh pemerintahan dunia. Negeri Wano adalah negeri yang paling terkemuka di dunia dalam pandai besi dan mengrajin logamnya. Wano telah menghasilkan pengrajin yang unggul seperti Kotetsu. Contoh pedang terbaik adalah Ninden Kitetsu, Shisui, dan masih banyak lainnya. Bahkan Shisui dianggap sebagai harta karun bagi negeri Wano. Tak hanya senjata, klan Kozuki terdahulu dikenal sebagai pembuat batu poneglyph yang tak bisa dihancurkan selama berabad-abad lamanya. Hingga saat ini pun informasi yang ada di dinding batu poneglyph masih utuh. Nah, menurut Hawkins, batu laut berasal dari negeri Wano dan juga merupakan satu-satunya tempat di mana dapat diolah menjadi senjata. Senjata yang berasal dari Wano pasti berkualitas tinggi, hingga pemerintahan dunia secara diam-diam mengimpor pasukan senjata angkatan laut dari Wano. Di saat semua aliansi Luffy panik karena serangan jarak jauh, karena jika dibiarkan akan semakin banyak kapal yang hancur oleh serangan itu, Luffy berencana mendekati kapal itu menggunakan Sunny agar mampu menghancurkannya. Di saat yang tak terduga, serangan bawah laut telah mampu membuat lubang di kapal anak buah Kaido hingga menenggelamkannya. Orang tersebut adalah Jinbei. Jinbei memperkenalkan diri ke semua orang jika dirinya adalah kru baru bajak laut topi jerami yang mengambil bagian sebagai juru mengemudi kapal. Di sini pula nilai bounty-nya diperkenalkan, yaitu 438 juta berry. Nah, kedatangan Jinbei ini membuat Luffy dan kru lainnya sangat gembira. Hal menarik lainnya yaitu Law dan juga Kid ternyata sangat kaget dengan pernyataan Jinbei tersebut jika dia adalah kru bajak laut Luffy. Mengingat dia adalah mantan Shichibukai dan dari segi kekuatan sudah tidak diragukan lagi. Pasti dengan kedatangan Jinbei ini membuat pasukan Luffy semakin kuat untuk menghadapi perang besar di Wano nantinya. Oke teman-teman, sekian review tentang One Piece chapter 976. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Salam Super Neme.